Bertemu kembali di dalam renungan kita pada saat ini. Kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang terkasih, puji syukur karena pimpinan-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami dan menjaga kami, sehingga kami dapat mengerti dengan sebaik-baiknya firman-Mu ini. Ajar kami lebih fokus kepada Tuhan, lebih fokus untuk merenungkan firman ini agar kami dapat hanya mengerti dengan sebaiknya. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul menantu. Menantu. Dan ayat renungan di dalam dalam Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Berkata, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Ibu bapa sering mempunyai konflik dengan anak-anak mengenai bakal pasangan mereka. Terutama jika bakal pasangan itu mempunyai kepercayaan dan gaya hidup yang bertentangan dengan cara mereka membesarkan anak-anak mereka. Dan inilah yang sering kali terjadi. Shakespeare mengabadikan konflik ini dalam Romeo and Juliet. Dan ia adalah tema bagi banyak drama dalam sastra pentas, dan juga screen. Muncullah terdapat penyelesaian yang kurang drastis berbanding babak-babak kematian romantik dalam Romeo and Juliet. Seperti Steve dalam Fiddler of the Roof atau Robert dalam Downton Abbey. Terdapat ibu bapak yang akhirnya menerima pilihan anak-anak dewasa mereka dan malahan memberikan berkat mereka. Tetapi ia memerlukan usaha dan kerelaan. Jadi berikut adalah beberapa cadangan untuk membantu kamu berlayar melewati situasi yang sukar. Sesuai dengan tajuk pelajaran kita, menantu. Pertama, berdoa memohon hikmat untuk menjadi pemurah dan baik hati. Adalah luar biasa bagaimana kebaikan hati mempunyai kuasa untuk meruntuhkan halangan-halangan. Saudara-saudara, yang kedua, elakkan kritikan, dan apabila keadaan menjadi sukar, jangan sekali-kali berkata, saya sudah katakan ini tidak akan berhasil. Ketiga, perlakukan anakmu dan pasangan mereka dengan hormat. Akhirnya kita semua rindu untuk dikasih dan diterima oleh mereka yang kita kasihi. Walaupun ketika pilihan kita adalah kurang daripada hebat. Keempat, jangan berpihak dengan anakmu apabila mereka bertengkar. Kelima, kekalkan polisi pintu terbuka di rumahmu. Biarlah pintu depan sentiasa menjadi tempat yang mengalu-alukan bagi mereka untuk melangkah melewatinya. Pilihan pasangan hidup akhirnya terletak pada anakmu. Ramai ibu bapa mulai berdoa untuk pilihan itu lama sebelum anak-anak mereka keluar dengan teman-teman lelaki perempuan mereka, karena ia adalah suatu keputusan yang penting. Membimbing anak-anakmu dalam membuat pilihan hidup yang bijak sementara mereka membesar akan membantu membina pola hidup, pola keputusan yang bijaksana yang boleh menempatkan mereka di kedudukan yang baik di tahun-tahun yang mendatang. Pilihan pasangan perkawinan anakmu mungkin selalu membawa kesakitan hati. Dalam case itu, teruskan berdoa bagi mereka dan bagi dirimu sendiri, supaya kamu menjadi seperti Kristus kepada mereka dan supaya Dia akan memenangi mereka. Bapa, berkati anak-anak kami dan bantulah mereka untuk memilih pasangan hidup yang punya nilai-nilai kepercayaan yang kami ajarkan untuk mereka.
tegakkan. Berikan kami hikmat dan kasih karunia, dan berkati kami supaya kami akan selalu mempunyai hubungan yang dekat dan positif dengan mereka dan dengan pasangan pilihan mereka. Ibu Bapa yang terkasih, pada saat ini kita diajarkan, mari kita doakan anak-anak agar mereka dapat membuat pilihan pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, sesuai dengan firman Tuhan, mempunyai nilai-nilai di dalam kasih Tuhan. Kita doakan agar mereka tidak tersalah membuat pilihan dalam kehidupan mereka. Jadi pada saat ini mari kita terus berdoa bagi anak-anak yang kita ada. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati, Engkau sudah melindungi dan menjaga. Biarlah Engkau terus memimpin, Engkau terus memberkati anak-anak, dan terus melindungi mereka dalam membuat pilihan. Terima kasih Bapa karena mendengar doa ini, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.